Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Di sini kami akan menjelaskan tentang cabang-cabang filsafat. Di pertemuan 15 ini beranggotakan 5 orang, yaitu Alfitriani 1410622117, saya Aulia Putri Permata Bena 1410622125, Nur Adillah Lestaluhu 1410622075, Nilam Cahya 1410622138, dan yang terakhir Kaila Nabila 1410622128. Untuk ilmu filsafat sendiri itu ada penjelasannya yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Alfitriani. Mohon maaf untuk Alfitriani untuk unmute mic-nya. Maaf. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Ilmu filsafat. Ilmu filsafat disebut-sebut menjadi induk dari semua ilmu pengetahuan yang ada pada muka bumi ini. Maka banyak juga orang yang menganggap bahwa filsafat ialah ilmu paling spesial dan menduduki tempat paling tinggi di antara seluruh ilmu pengetahuan yang ada. Bahkan banyak orang yang berpikir bahwa filsafat artinya sesuatu yang bersifat serba misteri, mistis, dan aneh. Istilah filsafat ini sebenarnya asal bahasa Yunani, yakni filosofia, yang mana artinya gabungan dari kata philo serta sophia. Philo berarti cinta pada arti yang luas. Sophia berarti kebijakan atau pandai. Jadi bisa disebut bahwa filsafat ini merupakan keinginan untuk mencapai cita pada kebijakan. Banyak kali mendefinisikan apa itu filsafat. Pujawidjatna berpendapat bahwa filsafat artinya jenis pengetahuan yang berusaha mencari karena secara mendalam bagi segala sesuatu yang berdasarkan pikiran belaka. Lalu berdasarkan Hasbullah Bakri, filsafat mempunyai definisi berupa homogen pengetahuan yang mempelajari segala sesuatu secara mendalam mulai dari ketuhanan, alam semesta, sampai manusia. Sebagai akibatnya, dapat membentuk pengetahuan perihal bagaimana hakikatnya sejauh yang dapat dicapai sang logika insan. Lalu ada juga tokoh filsafat terkenal, Plato, yang mendefinisikan filsafat ialah pengetahuan yang berminat untuk mencapai kebenaran asli. Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa filsafat merupakan sebuah ilmu yang berusaha mencari sebab secara mendalam sesuai pemikiran serta akal insan. Filsafat ini juga bisa menjadi etos sekelompok orang tentang kehidupan yang dicita-citakan. Tetapi filsafat ini dapat juga diartikan menjadi suatu perilaku seseorang yang sadar dan dewasa ketika memikirkan segala sesuatu secara mendalam, serta melihat secara menyeluruh menggunakan segala korelasi. Terima kasih atas penjelasannya, Alfitriani. Secara sederhana, filsafat itu adalah dasar pemikiran dari suatu hal. Tentu saja, hal ini berkaitan dengan banyak hal. Salah satunya yaitu berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang lebih spesifik, yaitu ilmu komunikasi. Filsafat dalam ilmu komunikasi ini mengkaji hal yang paling mendasar yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Kaila. Dipersilahkan.
Oke, filsafat komunikasi ialah suatu bidang studi yang menyelidiki pendekatan filsafat terhadap ilmu komunikasi. Studi filsafat komunikasi bisa kamu mulai menggunakan mempelajari konsep utama yang paling disiplin, yaitu menggunakan epistemologi, estetika, logika, etika, dan metafisika. Terhadap beberapa pendapat mengenai pendekatan filsafat pada ilmu komunikasi. Pada tahun 1996, James Anderson menyatakan bahwa pendekatan filsafat menekankan pada teori komunikasi yang dapat mendefinisikan teori, mendiskusikan bidang studi teori komunikasi, dan mencari tahu hal yang membentuk suatu teori komunikasi. Komunikasi adalah alat suatu kegiatan sehari-hari yang sangat berkaitan dengan semua kehidupan manusia. Perspektif filsafat pada ilmu komunikasi dapat mendapatkan komunikasi sebagai sentra kehidupan manusia sehingga memiliki pemahaman lebih terhadap aspek komunikasi, permasalahan yang ada, kekuatan komunikasi, kemungkinan pada masa depan, dan batasan dalam ilmu komunikasi. Itu merupakan filsafat komunikasi yang sudah dijelaskan oleh Kayla Nabilah. Boleh langsung selanjutnya. Nah, di sini itu ada beberapa cabang filsafat komunikasi. Sebenarnya itu filsafat komunikasi itu adalah suatu bidang yang menyelidiki pendekatan filsafat terhadap ilmu komunikasi yang tadi sudah dijelaskan oleh Kayla. Dalam filsafat komunikasi ini mempelajari konsep utama pada disiplin filsafat seperti epistemologi, estetika, logika, etika, dan metafisika. Dalam Little John and Foss disebutkan bahwa selama orang mempunyai pikiran ihwal dunia, mereka terlalu tergugah oleh rahasia kodrat manusia. Komunikasi adalah galat suatu kegiatan sehari-hari yang sangat berkaitan dengan semua kehidupan manusia. Nah, dalam hal ini ada dikemukakan sebuah teori mengatur bagaimana seseorang memahami dunia atau yang biasa disebut dengan cabang-cabang filsafat ilmu komunikasi. Yang pertama itu ada asumsi filosofis. Asumsi filosofis sendiri itu perkiraan filosofis adalah titik awal penyusunan teori karena asumsi filosofis dapat menentukan bagaimana suatu teori bisa dimainkan. Pada pendekatan ini, tanda-tanda komunikasi dipelajari menggunakan memakai asumsi filosofis ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, cabang yang kedua itu ada epistemologi. Epistemologi artinya cabang filsafat yang mengkaji pengetahuan dan bagaimana seseorang bisa mengetahui suatu pengetahuan. Guba tahun 1990 mengungkapkan epistemologi menjadi asumsi terhadap korelasi antara peneliti dan objek penelitian. Dalam hal ini, ada beberapa pertanyaan yang terkait dalam epistemologi. Seperti, sejauh apa sih pengetahuan itu ada sebelum pengalaman? Pertanyaan ini berkaitan dengan cara kita mendapat pengetahuan, ada pandangan bahwa semua pengetahuan itu muncul dari pengalaman dan hasil observasi. Kita mengamati dunia, kemudian mendapatkan pengetahuan terhadapnya. Tetapi terdapat juga kemungkinan bahwa kita memiliki kemampuan dasar buat mempunyai pengetahuan. Menggunakan itu, kita bisa mengetahui suatu hal bahkan sebelum kita mengalaminya.
Dan pertanyaan kedua itu seperti sejauh apa pengetahuan mampu dipastikan. Pertanyaan ini berkaitan dengan debat mengenai eksistensi pengetahuan pada dunia. Ada pihak yang menyatakan bahwa pengetahuan tersedia menjadi hal yang pasti. Dan yang ketiga, melalui proses apa saja pengetahuan mampu muncul. Pertanyaan inilah yang menjadi pusat asal perkiraan epistemologi sendiri. Karena proses buat mendapatkan pengetahuan dapat memilih bentuk pengetahuan yang ada. Nah, di pertanyaan ini terbagi menjadi 4 posisi pada isu proses, yaitu yang pertama adalah rasionalis. Rasionalis adalah menyarankan bahwa pengetahuan timbul berasal kemampuan insan untuk mengetahui kebenaran. Posisi ini mempercayai logika manusia membuat atau memastikan kebenaran. Jadi rasionalis sendiri ini terbentuk dari logika sendiri. Gitu. Semuanya itu selalu bersangkut pautkan sama logika dan untuk memastikan apakah hal itu benar. Dan yang kedua ada empiris. Empiris adalah pengetahuan timbul asal persepsi. Manusia mengalami global serta melihat apa yang terjadi. Yang ketiga, konstruktivis adalah membentuk pengetahuan buat bisa berfungsi secara pragmatis, seperti suatu fenomena bisa dipahami dengan berbagai macam cara, serta pengetahuan adalah cara peneliti tahu dunia. Dan yang keempat, ada konstruksi sosial, mengajarkan bahwa pengetahuan artinya produk asal interaksi simbolis antar gerombolan sosial fenomena hal yang dibangun. Hal yang dibangun secara sosial sebagai produk dari kehidupan berkelompok serta berbudaya. Lanjut ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah pengetahuan lebih baik disusun secara keseluruhan atau sebagian? Pertanyaan ini berkaitan dengan cara peneliti tahu korelasi antar fenomena. Peneliti dengan pendekatan holistik percaya bahwa fenomena saling berkaitan dan berjalan sebagai satu sistem. Oleh karena itu, pengetahuan terdiri dari pemahaman yang awam serta tidak mampu dipisahkan, atau kebalikannya. Analis percaya bahwa pengetahuan terdiri berasal dari pemahaman terhadap cara satu bagian pengetahuan yang berjalan sendiri. Mereka melihat pengetahuan adalah memisahkan serta menganalisis berbagai komponen secara satu persatu. Selanjutnya, pertanyaannya, sejauh mana sih pengetahuan itu eksplisit? Pertanyaan ini berkaitan menggunakan penyampaian pengetahuan. Terdapat peneliti yang tahu bahwa suatu hal dapat diklaim menjadi pengetahuan waktu yang mampu menyatakan secara eksklusif. Peneliti lain menduga bahwa pengetahuan ialah suatu hal yang tersembunyi. Manusia berjalan dengan pengetahuan yang mereka tidak sadari. Dan cabang selanjutnya ada ontologi. Ontologi ini merupakan cabang filsafat yang bersangkutan menggunakan sifat keberadaan. Hubungan antara epistemologi serta ontologi artinya pemahaman terhadap pengetahuan bergantung pada pemahaman mengenai siapa yang mengetahui pengetahuan. Ontologi dapat bersifat sebagai hubungan sosial manusia.
Ada 4 informasi penting pada perkiraan ini. Yang pertama, sejauh mana manusia bisa menghasilkan pilihan konkret. Pihak determinis beropini bahwa perilaku ditimbulkan beberapa syarat yang sudah ada sebelumnya yang memilih perilaku insan. Individu bersifat reaktif dan pasif, pada lain pihak atau pihak pragmatis menyatakan bahwa seseorang merencanakan perilakunya buat dapat bertemu dan dengan tujuan di masa depan. Dari sudut pandang ini, individu dicermati sebagai makhluk aktif serta bisa membentuk keputusan yang menentukan kehidupannya sendiri. Juga terdapat posisi tengah. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah perilaku insan paling baik dipahami dari segi keadaan atau sifat? Pandangan segi keadaan melihat bahwa manusia artinya dinamis dan mengalami berbagai bentuk keadaan pada kesehariannya. Dan selanjutnya, apakah perilaku manusia utama individual atau sosial? Pertanyaan ini berkaitan dengan kiprah individu atau grup sosial yang mempengaruhi sifat atau sikap manusia. Dan cabang selanjutnya, aksiologi. Aksiologi artinya cabang filsafat yang berfokus kepada nilai yang memandu penelitian serta akibat nilai terhadap proses penelitian. Itu merupakan penjelasan filsafat ilmu komunikasi yang sudah saya jelaskan. Dan slide selanjutnya. Kasus pemberitaan Kamila Aisyah yang akan diterangkan oleh Nilam. Dipersilakan Nilam. Oke, baik. Saya akan menjelaskan tentang kasus pemberitaan Kamila Aisyah. Asumsi-asumsi mendasar di dalam aspek filsafat komunikasi seperti logika dan etika dapat dijadikan landasan untuk kita mengkaji fenomena-fenomena terkait dengan ilmu komunikasi. Contoh kasus mengenai pemberitaan media tentang seorang siswa MAN 4 Jakarta yang diterima di 6 universitas di luar negeri. Seorang siswi yang bernama Kamila Aisyah, Farisa Putri, dia mengaku masuk program Cambridge lewat rangkaian tes yang disediakan MAN 4, seperti interview dan tes akademik bermateri Cambridge. Kasus ini menyangkut cabang filsafat ilmu komunikasi, yaitu logika dan etika. Ia mengorbankan waktunya untuk belajar dan memperdalam pengetahuan dan pengasahan pola pikirnya. Kita, sebagai manusia, pasti memiliki pemikiran yang tinggi tentang kemustahilan. Tetapi, logikanya manusia yang benar-benar bersungguh-sungguh dan memiliki tekad yang kuat akan mengalahkan kemustahilan tersebut. Perbuatan dan nilai yang baik menguntungkan bagi dirinya itu termasuk ke dalam etika. Menurut Kamila, pembelajaran di program Cambridge ini menggunakan bahasa Inggris. Program ini lebih diutamakan menganalisa ketimbang hafalan, sehingga menurut Kamila, dirinya dan teman-teman yang lain di program Cambridge ini sudah terbiasa dengan bahasa Inggris dan menganalisa. Kamila mengaku keberhasilannya diterima di 6 universitas di luar negeri sudah direncanakan sejak dia menduduki kelas 12 SMA atau setara dengan kelas 3 SMA.
Keenam perguruan tinggi di luar negeri yang diterimanya yaitu Media Students Program di University of Groningen, Belanda. Kemudian ada Information and Media Program di Western University, Kanada. Yang ketiga ada Global Business and Digital Arts di University of Waterloo di Kanada. Kemudian ada Media and Production Design University of Carleton di Kanada. Kelima ada International Bachelor of Communication and Media Erasmus University of Rotterdam di Belanda. Dan yang terakhir ada Toronto University di Kanada. Persiapan yang harus dilakukan oleh Camilla ini untuk melakukan pendaftaran tersebut, ia telah menyiapkan sejumlah berkas-berkas penting seperti buku rapor, kartu keluarga, akte kelahiran, rapor, dan lainnya. Bukan hanya itu saja, Camilla harus menyiapkan penulisan esai bahasa Inggrisnya, karena penulisan esai adalah pengaruh terpenting di berbagai universitas luar negeri. Camilla melakukan penulisan esai tersebut selama 4 bulan. Dengan spesifikasi esai yang berbeda-beda setiap kampusnya. Camilla juga mempersiapkan kemampuan berbahasa Inggrisnya dengan mengikuti ujian-ujian di International English Language Testing System. Ia mendapatkan nilai reading 8, speaking 8, listening 8, reading 6,5, dan keseluruhan itu 7,5. Kasus ini menyangkut di cabang ilmu komunikasi, yaitu logika dan etika, di mana ia untuk berkuliah di universitas luar negeri ini sangatlah tinggi. Ia mengorbankan waktunya untuk belajar dan memperdalam pengetahuan dan mengasah pola pikirnya. Sehingga dalam usahanya, ia mampu dan berhasil diterima oleh 6 sekaligus di universitas luar negeri yang ia inginkan. Kita sebagai manusia pasti memiliki pemikiran tinggi tentang kemustahilan ini. Tetapi logikanya, manusia yang benar-benar bersungguh-sungguh dan memiliki tekad yang kuat yang akan bisa mengalahkan kemustahilan tersebut. Perbuatan dan nilai baik yang menguntungkan bagi dirinya sendiri itu termasuk dalam nilai etika. Di sini saya akan menambahkan sedikit tanggapan Albert Camus berkata bahwa soal utama bagi filsafat ialah bunuh diri sebab menggunakan perbuatan nekat itu ditampilkan pertanyaan yang mendasar makna kehidupan manusia adalah soal filosofis yang menyangkut etika. Diharapkan ada banyak kenyataan akan etika. Etika diharapkan supaya kerja kemanusiaan terarah sebagai duduk perkara yang merusak humanisme terhadap tereliminasi. Jadi, melalui filsafat ilmu komunikasi, bisa berkembang secara kritis, penuh makna, serta tidak kehilangan pijakan etikanya. Oke, itu penjelasan kasus yang terkait sama cabang-cabang ilmu komunikasi yang sudah dijelaskan oleh Nilam dan Kayla.
Untuk slide selanjutnya, boleh ditampilkan. Di sini ada kesimpulan tentang kasus Kamila dan cabang filsafat ilmu komunikasi yang akan disampaikan oleh Nur Adilah. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk kesimpulannya sendiri dari kasus ini adalah kasus Kamila menyangkut cabang filsafat ilmu komunikasi, yaitu logika dan etika, di mana ia untuk bisa berkuliah di universitas luar negeri sangatlah tinggi. Ia mengorbankan waktunya untuk belajar dan memperdalam pengetahuan dan pengasahan pola pikirnya, sehingga dalam usahanya ia mampu dan berhasil diterima oleh 6 universitas luar negeri sekaligus yang ia inginkan. Kita sebagai manusia pasti memiliki pemikiran yang tinggi tentang kemustahilan terhadap hal ini, tetapi logikanya manusia yang benar-benar bersungguh-sungguh dan memiliki tekad yang kuat akan mengalahkan kemustahilan tersebut. Perbuatan dan niat yang baik yang menguntungkan bagi dirinya itu termasuk ke dalam etika. Maaf, untuk saya terakhir terdapat kendala, jadi tidak muncul, jadi akan saya bacakan. Untuk sarannya yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah bisa kepada pihak pembaca dan juga pihak pemberi informasi. Untuk pihak penerima informasinya, diharapkan agar dapat lebih bijak dalam bersosial media, agar kedepannya mendapatkan informasi positif seperti pemberitaan Kamila ini, sehingga kita sebagai pembaca dapat mengambil pesan baik agar terus termotivasi melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan mendapatkan hasil yang maksimal. Sebagai pemberi informasi dan sebagai pemberi informasinya, kita hendaklah membuat dan memikirkan konten-konten yang memotivasi dan baik untuk dijadikan contoh bagi para penerima informasi. Pemberitaan positif dan juga melakukan pemberitaan positif tanpa adanya sesuatu yang dilebihkan sesuai dengan realitas yang ada, sehingga kita bisa ikut andil dalam memajukan bangsa kita ini. Oke. Terima kasih Nur Adilah Lestaluhu atas penyampaian kesimpulan dan sarannya. Jadi filsafat itu adalah induk dari semua ilmu pengetahuan yang ada di muka bumi ini yang tadi sudah kami jelaskan beserta cabang-cabang filsafat ilmu komunikasinya serta contoh kasus yang menyangkut cabang-cabang ilmu filsafat ilmu komunikasi beserta sarannya. Itu saja yang dapat kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.